Baik, puji nama Tuhan, segera kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Dan kami dari hamba Tuhan dari Gereja Tiberias Indonesia mengucapkan selamat malam shalom pada Bapak Ibu Saudara, keluarga besar sidang perkabungan yang hadir. Yaitu sebentar kita akan sama-sama melaksanakan ibadah malam hiburan, di mana setiap kita yang hadir telah kehilangan orang yang sangat dikasihi, suami, papa, mertua, almarhum Bapak Suwandi Wijaya. Dan izinkan kami untuk malam hari ini melayani dan memimpin di dalam ibadah penghiburan, di mana sebentar hamba Bapak Pendeta Samuel Panjaitan akan memberkati saudara dan saya di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam ibadah ini saya mengajak setiap kita untuk kita boleh membawa hati kita lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita bawa sembah kita, percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita anak Tuhan selalu ada di dalam bagian rencana indah Tuhan bagi setiap kita. Oleh karena percaya roh penghiburan Tuhan turun untuk memberikan kita kekuatan yang baru. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, sejenak kita tundukkan kepala satu hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini Tuhan, kami keluarga besar sidang perkabungan, handai tolan kerabat dari almarhum Bapak Suwandi Wijaya bersama berkumpul di ruangan di rumah duka besar ini Tuhan, untuk kami melaksanakan ibadah penghiburan, di mana orang yang kami kasihi Tuhan Yesus telah panggil untuk kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kiranya roh penghiburan-Mu boleh turun di atas setiap kami, terutama bagi istri, anak-anak yang ditinggalkan, agar apa yang sedang kami alami saat ini Tuhan Yesus boleh Tuhan gantikan dengan sukacita yang baru. Sebab kami percaya pengharapan kami ada di dalam Tuhan. Kami yang memelihara iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Maka ketika kami dipanggil pulang, tempat terindah dalam kerajaan surga menjadi bagian setiap kami yang percaya. Sebagaimana orang yang kami kasihi, kami percaya rohnya sudah berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan tempat ini dijaga oleh pasukan malaikat. Segala yang jahat tidak berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami juga akan diberkati kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, apalagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang terkasih Bapak Pendeta Samuel Panjaitan, urapan Tuhan dari surga mengalir sempurna di atas hamba-Mu, agar setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami dengar sungguh berasal dari isi hati dan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan jalan ibadah dari awal pekan hingga pada akhirnya di dalam satu nama hidup, nama yang menjadi juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, dengan hati bersyukur, kita ingin diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Percaya hadirat Tuhan ada melalui setiap kita. Dengan sayangmu, ikut dalam kuasamu. Di saat kau bergelora, ku yang bersamamu. Bapa kau datang atas semesta, ku tenang kau Allahku. Mari kembali sama-sama dari awal kita mengatakan lingkupiku dengan sayangmu. Namun ikut dalam kuasamu.
bergerak. Amin. Ku akan terbang bersama Yesus, Bapa Kau Raja atas besar. Ku kenal Kau Allahku. Sekali lagi ya Pak. Di saat badai. Kalau tidak keberatan sehingga sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Akan menjadi negeri sumber yang dapat Tuhan. Namun Bapa Kau Raja atas besar. Ku tegas Kau Allahku. Mari lebih lagi sama-sama kita tetapnya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Ku tenang sebab Kau Allahku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia dengan senang hati. Ku tenang sebab Kau Allah kami Yesus. Sebab kuasa-Mu yang sanggup memulihkan kaki kami, menggantikan duka kami dengan sukacita yang baru. Kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Apapun yang terjadi, Kau tak setia menyembah-Mu Yesus. Tuhan kami. Sebab kami percaya kematian orang di dalam Tuhan adalah akhir dari segala-galanya, melainkan awal perjumpaan yang indah dengan Sang Pencipta Yesus Kristus Tuhan. Sebagaimana orang yang kami kasihi, almarhum Bapak Suwandu Wijaya, yang Tuhan sudah panggil dan Tuhan sudah beri tempat indah dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan Yesus kuatkan kami, buat kami mengerti betapa apa yang kami alami merupakan bagian dari rencana indah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk diberkati kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Bagaimana kita kasih kepada
Bapak yang kami kasih, kerabat yang kami kasih, keluarga besar yang kami kasih sudah dipanggil oleh Tuhan. Itu artinya rumah di surga sudah selesai. Berdoa buat istri, buat anak-anak keluarga besar, diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, diberikan penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian kami, penyembahan kami. Kiranya pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu. Setiap firman Tuhan yang sampaikan di tempat ini menguatkan kami, menghibur kami, bahkan jadikan setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu dalam kayu salib, biar hanya Yesus saja ditinggikan di dunia kami tempat ini. Demi nama Yesus, sama-sama kita percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu di pujian bagi Allah kita. Silakan Bu. Shalom. Shalom. Sidang perkabungan, jemaat perkabungan yang dikasihi di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, hidup kita ini tidak lepas yang dari namanya perjumpaan atau perpisahan. Hidup kita ini tidak lepas yang dari namanya kelahiran atau yang namanya kematian. Hidup kita ini tidak lepas dari yang namanya tertawa atau menangis. Makanya kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatunya ada masanya dan ada waktunya. Mari buka Alkitab kita terambil dalam Mazmur 116 ayat 15. Saya akan bacakan buat sidang perkabungan, jemaat perkabungan yang ada di tempat ini. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sekali lagi Bapak Ibu, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku, kitab ini ditulis oleh seorang mazmur bernama Daud. Kita tahu bahwa Daud ini adalah yang diurapi oleh Allah. Daud ini adalah pernah mengalahkan berlaksa-laksa orang Filistin. Tetapi di mana juga suatu ketika Saul pun pernah mengalahkan orang Filistin, tapi beribu-ribu. Tapi terjadi saudaraku, pada saat Daud mengalahkan orang Filistin berlaksa-laksa, timbullah iri hati Saul pada masa itu sehingga Saul ingin membunuh Daud. Tapi Daud, saudaraku, kita tahu bahwa dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud bersembunyi, Daud lari dari kejaran Saul pada masa itu. Tetapi dalam persembunyiannya, Daud mengatakan di 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Daud mengungkapkan perasaannya, isi hatinya kepada Allah. Dia mengatakan, kalaupun saya mati di tangan Saul, itu artinya saya mati di dalam Tuhan dan saya mati sangat berharga. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, sidang perkabungan, jemaat perkabungan, kematian orang percaya itu adalah berharga. Kata berharga artinya berbahagia. Kata berharga berarti berbicara tentang mahal, tidak ternilai, tidak terhingga. Misalkan kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah kematian yang sangat berharga dan berbahagia. Kenapa saya katakan kematian Yesus di atas kayu salib itu berharga? Karena dosa kita diampuni, betul? Dosa kita bukan hanya diampuni, tetapi kematian Yesus di atas kayu salib menyediakan rumah di sorga. Itulah tujuan Yesus mati di atas kayu salib, bukan hanya yaitu mengampuni dosa kita, bukan hanya membebaskan kita dari kutuk dosa, tetapi tujuan yang paling utama adalah Yesus menyediakan tempat bagi setiap yang percaya kepadanya, yaitu rumah di surga. Pesan saya buat keluarga besar hari ini,
Kita boleh bersedih, kita boleh menangis. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kematian orang percaya itu berharga dan berbahagia. Ini cuma perpisahan sementara. Suatu saat kelak nanti kita akan berjumpa dengan Bapa yang kita kasihi. Kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi awal berjumpa bersama dengan Kristus. Amin. Nah, ada 3 hal yang saya sampaikan. Kenapa kematian orang percaya itu berharga? Yang pertama, Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 2. Saya akan bacakan kepada saudara. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepada. Saya katakan di sini kenapa kematian orang percaya itu berharga. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi Bapa kita hari ini, karena Dia sudah bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Kasih manusia itu terbatas, tetapi kasih Allah tanpa batas. Amin. Makanya kasih manusia itu sering sekali mengecewakan kita. Tetapi ada satu pribadi kasih Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita tidak taat, sekalipun kita tidak setia, tetapi oleh karena ketaatan Yesus, Dia mengasihi saya dan saudara hari ini. Kasih-kasihnya isi sama dengan Pak Suwandi almarhum. Tetapi ada kasih pribadi yang luar biasa yang sangat mengasihi Pak Suwandi, yaitu Yesus namanya. Betul? Iya. Makanya dia rumahnya sudah selesai. Suatu saat nanti kita pun akan yang namanya antri. Kalau rumah kita sudah selesai di surga, kalau udah waktunya dibilang pulang, kita pun harus pulang. Tempat kita di dunia ini cuma sementara, akan musnah, akan usai. Makanya Alkitab mengatakan bahwa kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa. Dan kita pun pulang kepada Allah di surga tidak membawa apa-apa. Tidak membawa. Renceng lagi, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Saya tanya, kalau Bapak Ibu pernah nggak kalau orang mati itu bawa mobil BG? Atau mungkin orang mati bawa emas? Yang paling sering kalau orang mati itu bawa Alkitab. Iya kan? Makanya Bapak Ibu mohon maaf ya, kalau misalkan keluarga taruh Alkitab di peti mati almarhum, jangan. Mendingan Alkitabnya kasih sama orang yang hidup. Sudah bilang begini Pak Pendeta, nanti di surga dibaca Alkitab, siapa bilang? Lu masa hidupnya ya mohon maaf gitu ya saudaraku. Tapi saya percaya Pak Suwandi semasa hidupnya telah memberikan buah pertobatan. Amin. Iya. Sudah menunjukkan imannya kepada Kristus. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari kenapa kematian orang percaya itu berharga adalah karena Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, di ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, Mazmur 116 ayat ketiga. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan kegetaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Perasaan Daud mengatakan, aku mengalami kedukaan seperti orang mati. Karena dia ingin dibunuh oleh Saul pada masa itu. Tapi Daud tidak pernah membalas. Ketika kalau saudara baca Alkitab saudara baik-baik, ada kesempatan Daud ingin membunuh Saul, tetapi Daud tidak mau membunuh Saul. Yang kedua yang dapat kita pelajari, kenapa kematian orang percaya itu berharga? Karena hidup kita merupakan pertandingan iman. Bilang sama saya, katakan hidup merupakan pertandingan iman. Amin. Saya mau tanya dulu buat saudara, hidup ini capek apa enggak? Capek lu. Masalah satu belum selesai, udah ada masalah berikutnya. Tapi secapek-capeknya kita Bapak Ibu, walaupun ada tantangan-rintangan, Alkitab mengatakan Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Makanya kalau kita capek dalam hidup ini, jangan bilang begini, Tuhan aku udah capek dalam cabutlah nyawa saya. Jangan. Kalau rumahnya belum selesai, belum lupa.
Iya kan? Banyak orang Kristen hari ini lelah dalam hidupnya, ya kan? Tapi saya percaya Alkitab mengatakan roh yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada dalam hidup. Tantangan boleh ada, rintangan boleh ada, pergumulan boleh ada, ya, masalah boleh ada, ketakutan boleh ada. Tapi dengar baik, Tuhan menyertai saudara sampai kesudahan akhir zaman. Beri tepuk tangan dulu di pujian bagi Allah kita. Yang ketiga, tadi 2 poin itu masih sekitar pendahuluan. Jadi yang ketiga ini ada 30 poin lagi, kita selesai sekitar jam 10 malam. Wah, nggak percaya saudara. Masalah saya saudara kayaknya udah, wah Kak Pendeta ngeri sekali, khotbahnya panjang sekali. Amin? Nggak ada amin ini. 30 poin Pak, kapan pulang saya tidur nih? Besok ada ibadah lagi, tenang. Karena Tuhan tahu isi hati saudara. Dari 30 poin ini kita rangkum 31 poin, cius, yang terakhir. Kalau yang terakhir saya akan katakan, ku tahu yang ku mau, kita akan segera selesai. Yang terakhir. Ayat keempat, Mazmur 116, ayat keempat. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, kenapa kematian orang percaya itu berharga? Karena hidup kita merupakan kesaksian. Bilang sama saya, katakan kesaksian. Amin. Alkitab mengatakan kita harus menjadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saya percaya Pak almarhum Pak Suwandi semasa hidupnya sudah bersaksi. Amin. Kesaksian kita, saudaraku, dia bisa memberitakan kematian Yesus, kelahiran Kristus. Dia bisa memberitakan tentang apa tubuh dan darah Yesus, minyak urapan, ya kan? Itu kesaksian kita. Maka untuk itu saudaraku, kita yang masih hidup, mari kita bersaksi. Jangan malu-malu bersaksi. Yesus selama masa hidupnya, dia selalu bersaksi. Dia memberitakan Injil, sekalipun dia diolok-olok, sekalipun dia difitnah. Tapi Bapak Ibu, pemberitaan Injil Yesus, kesaksian Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Kesaksian. Ya, bersaksilah misalkan saudara semasa hidupnya disembuhkan dari sakit penyakit. Bersaksilah bagaimana cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bersaksilah bagaimana saudara imannya bertumbuh di Tiberias. Bersaksilah bagaimana saudara lahir baru. Tapi memang kadang-kala saudaraku, iblis nggak suka kita bersaksi. Iya kan? Iblis itu nggak suka kita bersaksi. Karena kenapa? Ya, ketika saudara bersaksi, saya percaya kesaksian saudara mendatangkan berkat bagi orang yang mendengar. Imannya pasti dibangkitkan. Kesaksian saudara tidak akan pernah kembali sia-sia. Ya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih nama Yesus, saya ingat waktu saya bertobat tahun 2000-an. Saya lahir baru, saya dibaptis Islam di Tiberias. Lalu bagaimana saya melayani, bagaimana saya sebagai hamba Tuhan. Maka saudaraku, waktu saya dibaptis Islam di Tiberias, itu papa mama saya itu nggak setuju saya dibaptis di Tiberias. Karena kenapa? Papa mama saya bilang, kamu kan udah dibaptis, cok. Ya, baptis mana? Gereja yang lama, maksudnya gereja konvensional. Saya bilang baptisan yang benar itu adalah baptisan selam. Dan pada akhirnya saya dikucilkan oleh keluarga saya diejek-ejek, saya diolok-olok sama papa mama saya. Tapi nggak apa-apa. Saya tetap sesuai dengan iman saya melayani di Tiberias. Dan sampai hari ini saudara saya menjadi hamba Tuhan. Tapi yang menariknya ketika papa mama saya sakit, yang paling utama ditelepon adalah anaknya yang pendeta saya. Iya kan? Itu ketika mama saya sakit. Lalu mama saya sakit, dia telepon, "Kang Cok, tolong doakan dulu mama." Saya bilang, "Mama sakit apa?" "Ya biasalah sakit keluarga." Mama papa saya masih hidup, puji Tuhannya masih umur panjang, ya kan? Dan biasanya kalau orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu, yang belum cinta Tuhan itu matinya lama. Biasanya kan gitu ya. Biasanya kadang-kala saudaraku, orang yang cinta Tuhan itu matinya lebih dahulu. Betul? Kenapa ya? Kadang-kadang saya ingat dulu opung saya itu udah pernah ditabrak mobil. Opung saya, opung dari papa gitu ya kan.
terus sudah pernah tenggelam di sungai, nggak mati-mati. Karena kenapa? Supaya Tuhan izinkan dia bertobat. Lalu mama saya, ya, tolong doain cok katanya. Saya bilang, saya boleh doa sama mama saya. Yang paling utama mama harus bertobat ini. Bilang bertobat apa ini? Saya bilang bertobatnya cinta Tuhan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya kan? Karena saudaraku ya banyak orang Kristen, apalagi gereja, ya masih ya Kristen KTP gitu, belum menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya saudaraku, ya almarhum Papa Riyadi selalu mengajarkan Anda dan saya, kita harus berjuang hidup suci, ya suci perkataan, suci perbuatan. Kita berjuang selama ini. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya tuntun mama saya yang pertama bertobatlah, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ya, saya bilang mama saya mau masuk surga nggak? Loh, macam benar aja kekristenan. Ya kadang-kadang ya ada pertentangan demikian, tapi saya bilang, ya kalau mama mau ingin sembuh, yang pertama bertobat, yang kedua sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya nggak apa-apa, ya saya mau bertobat gitu. Saya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Akhirnya saya tuntun, ya saya bilang dalam nama Yesus, saya ikut saya dalam nama Yesus. Ya saya bertobat. Nah, saudara, aku mulai saat itulah saya menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan buat mama saya. Dia udah mulai mengerti. Sampai sekarang Bapak Ibu dia udah mengerti. Dia bawa anaknya yang pendeta itu ya sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Sampai sekarang ya mama saya kalau dia datang ke Jakarta, ya suka saya ajak ke Tiberias, dia berjemur kudus. Bahkan waktu dia tidur, saya urapi dengan minyak urapan. Dia terima minyak urapan. Bahkan untuk pelayanan, saya ajak pelayanan seharian. Bersaksi, saksikan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Bagaimana saudara diselamatkan, lahir baru, pertobatan saudara. Saya berdoa buat istri, buat anak-anak waktu besar hari ini yang ditinggalkan oleh almarhum Pak Suwandi. Tetap sabar, tetap kuat dalam Tuhan, dan yakin dan percaya, ya, selagi masih ada Yesus, Dia selalu menopang hidup saya dan saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Alkitab mengatakan ini cuma perpisahan sebentar. Nanti istri sama anak-anak suatu saat nanti kita kembali pasti akan berjumpa dengan Bapa kita dalam keadaan sulit. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kita bahwa kematian orang percaya adalah berharga di mata Tuhan. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Mari sama-sama kita bangkit. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membuatku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur buat hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Hamba percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa yaitu akan mengurapi jasad ini sesuai dengan perintah Allah melalui gembala sidang kami pada tahun 85. Kembalikan kuasa minyak urapan. Percaya jasad ini akan mengalami kebangkitan.
Jasad ini mulia, jasad ini awet muda. Kami percaya jasad ini tidak dipakai oleh yang jahat, setan kuasa gelap untuk pulang memanipulasi keluarga. Percaya Tuhan Yesus, jasad ini akan mulia, akan menghadapi kebangkitan. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Pak Suwandi akan mengalami kemuliaan, akan dibangkitkan pada gerjana dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang setia. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan setiap kami, mengajar kami, menuntut kami agar kami terus kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa buat istri itu Ibu Changyok Plan diberkati oleh Tuhan, sehat sempurna, panjang umur diberkati Tuhan senantiasa. Buat anak-anaknya Tuhan, yang pertama Patricia dan suami Herianto diberkati oleh Tuhan. Kemudian berkatnya Patrick, Darius, Immanuel dan istri Puji Rahayu diberkati oleh Tuhan. Siapapun kami hari ini yang hadir pasti diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur. Kami doa yaitu berkati prosesi besok untuk ibadah, untuk peti, bahkan besoknya lagi untuk ibadah, untuk pemakaman Tuhan sertai, tidak celaka, tidak berbahaya, disertai oleh Tuhan. Keluarga besar berikan kekuatan kesehatan yang berbeda dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa berkati yaitu kembali sidang kami yaitu pendeta di Paliaji bersama dengan yaitu anak, bersama dengan anak cucu diberkati oleh Tuhan. Kami percaya siang sempurna diberkati oleh Tuhan. Kenalkan juga yaitu bangsa kami, negara kami, presiden kami, wakil presiden kami, bersama dengan staf jajaran dan para menteri yang akan mempunyai. Berkatilah bangsa kami. Bangsa kami senantiasa makmur, bangsa kami bebas dari 2019, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga siapapun kami ada yang melayani. Berkati Pak Bekran bersama dengan hamba-Mu, yaitu musik diberkati, hamba bersama istri, anak hamba diberkati. Tadi juga yaitu Yogi saya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan lain. Kami ingin terima berkat. Mari saudaraku, angkatlah dua tangan. Terimalah berkat. Amin dan setiap perkataan itu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah lumbu-lumbumu, diberkatilah kesehatan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan Yesus bagasi. Diangkatnya kita menjadi kepala, tidak pernah menjadi ekor yang terganggu. Ulanglah terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Cinta kasih menegaskan saudara mulai hari ini sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan kita akan pesta bertangga dalam kerajaan surga. Sama-sama kita percaya, katakan amin. Berpuji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih, keluarga besar yang hadir, dan kembali dari Gereja Tuhan Indonesia mewakili Kepala Sidang Pendeta Daniati Pariaji dan juga Bapak Pendeta Samuel Panjaitan yang sudah memberkati saudara dan saya dalam pembenaran firman Tuhan. Kami mengucapkan terus penanggungan kepada keluarga. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini boleh menguatkan setiap kita yang hadir pada malam hari ini, dan kami mudah mungkin ada perwakilan dari keluarga yang ingin memberikan sepatah kata, dua patah kata ataupun informasi pengumuman untuk kegiatan ibadah besok dan lusa. Kami persilakan. Ya baik, kepada keluarga handai Tuhan yang hadir, kembali mengingatkan bahwa esok hari akan kembali diadakan ibadah penghiburan dan juga ibadah penutupan peti jam 7 malam. Jadi diharapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini untuk dapat kembali hadir, ataupun untuk keluarga rekan handai Tuhan yang belum menerima informasi ini untuk dapat disampaikan sehingga kita boleh sama-sama kembali berkumpul untuk memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian ibadah telah selesai, kami kembalikan secara selanjutnya kepada keluarga. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.